Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Rahman, NPM 1921911188. Sini saya akan menjelaskan tentang zat gizi mikro, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama yaitu vitamin. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin-vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sangat cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Selanjutnya, jenis dan sumber vitamin. Yang ke-1 atau yang pertama, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C, vitamin B. Vitamin C adalah defriksana dan cocok dilongkan sebagai suatu karbohidrat asam askorbat. Asam askorbat mudah terinteraksi menjadi dehidrogenasi yang mudah pula terprediksi menjadi asam aksetat. Vitamin yang selanjutnya, vitamin B kompleks. Dipandang dari segi gizi, kelompok vitamin B termasuk dalam kelompok vitamin yang disebut vitamin B kompleks yang meliputi tiamin, vitamin B1, riboflavin, vitamin B, niacin, asam nikotmat, niacinamida, piridoksi, terus asam asetat, biotin, fluoresin, asam fluorat, dan turun aktifnya. Selanjutnya vitamin larut dalam air atau larut lemak. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A ditemukan dalam bahan-bahan makanan yang berlemak. Provitamin A adalah pigmen berwarna kuning. Vitamin A adalah umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Vitamin D. Lanjut, vitamin D dalam kulit tergantung jumlah sinar matahari yang diterima serta konsentrasi pigmen di kulit. Selanjutnya, vitamin E. Vitamin E terdapat dalam 4 bentuk, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta tokoferol. Semua telah dapat disintesis. Zat-zat ini merupakan antioksida yang utama dalam lemak dan minyak yang dapat mencegah ketegangan. Vitamin E merupakan salah satu faktor yang larut dalam lemak. Sumber vitamin E yaitu minyak gandum atau jagung, sayuran, hati, telur, mentega, susu, daging, terutama toge. Selanjutnya, vitamin K merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin K disintesis dan diisolasi dari hati ikan yang dibusukkan, di mana vitamin ini dihasilkan oleh kerja bakteri-bakteri. Sumber vitamin K terdapat pada hati, bayam, kubis, kol, susu, kuning, telur, minyak, dan kedelai. Selanjutnya, fungsi vitamin. Vitamin mempunyai fungsi yang spesifikasi sesuai dengan fungsi sebagai biokatalisator atau sebagai koenzim. Sebagai contoh adalah sebagai koenzim metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Oleh karena itu, kekurangan vitamin yang dikenal dengan avitaminos akan berdampak buruk pada kesehatan dan gangguan fungsi biologis organ atau sistem. Kelebihan vitamin yaitu sering terjadi pada pit adek
atau bisa disebut lipofil, dan tidak pada vitamin B kompleks dan C. Selanjutnya hipertamonosis A. Yang poin terakhir hipertamonis C. Yang kedua itu mineral. Mineral merupakan unsur esensial bagi fungsi normal sebagai enzim yang sangat penting dalam pengambilan komposisi cairan tubuh. 65% adalah air dalam bobot tubuh. Komponen-komponen anorganik tubuh manusia terutama adalah natrium, kalium, kalsium, magnesium, besi, fosfor, klorida, dan sulfur. Sumber dan fungsi mineral. Yang satu, kalsium dan fosfor. Tubuh manusia mengandung sekitar 22 gram kalsium per kilo berat badan tanpa lemak. Kira-kira 99% kalsium terdapat dalam tulang dan gigi. Bahan makanan yang kaya akan kalsium yaitu susu, keju, dan es krim, brokoli, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Aneka macam-macam mengandung kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dalam bentuk hidrolasi adalah komponen terpenting pada struktur keras dari tulang gigi. Kalsium berperan dalam merangsang saraf dan otot pengumpulan darah, perantara dalam tanggap hormonal dan beberapa aktivitas enzim. Ya, selanjutnya magnesium. Sumber dari magnesium diantaranya yaitu sayur-sayuran hijau, kedelai, dan kecipir. Sedangkan fungsi dari magnesium adalah sebagai aktivator enzim peptidase dan enzim lain yang mencegah gugus. Kedua, fosfat. Yang ketiga, sebagai obat-obat pencuci perut. Yang keempat, meningkatkan tekanan osmotik. Yang kelima, membantu mengurangi getaran otot. Selanjutnya, IBS. Jumlah seluruh besi di dalam tubuh orang dewasa terdapat sekitar 3,5 kilo, di mana 7%-nya terdapat dalam hemoglobin, 20%-nya merupakan besi cadangan atau bisa disebut iron starch yang terdiri dari protein dan homosidin. Terdapat dalam hati, limfa, dan sumsum tulang. Selanjutnya, fungsi besi diantaranya yang pertama, untuk pembentukan hemoglobin baru. Yang kedua, untuk mengembalikan hemoglobin kepada nilai normalnya setelah terjadi pendarahan. Yang ketiga, untuk mengimbangi sejumlah kecil zat besi yang secara konstan dikeluarkan tubuh, terutama lewat urin, feses, dan keringat. Yang keempat, untuk menghentikan kehilangan zat besi lewat darah tubuh. Yang terakhir, pada laktasi untuk sekresi air susu. Kebutuhan akan zat besi untuk berbagai jenis kelamin dan golongan usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk laki-laki dewasa 10 mg per hari, dan untuk wanita yang mengalami haid 12 mg per hari, dan untuk anak-anak umur 7-10 tahun 2
3 sampai 3,8 mg per hari. Dan terakhir orang dewasa adalah bisa mengonsumsi 10 sampai 15 mg per hari. Zat besi yang tidak mencukupi bagi pembentukan sel darah akan mengakibatkan anemia, penurunan kekebalan individu sehingga sangat peka terhadap serangan bibit penyakit. Natrium. Tubuh manusia mengandung 1,8 gram natrium. 1,8 gram natrium per kilogram berat badan bebas lemak, di mana sebagian besar terdapat dalam cairan ekstraseluler Kandungan natrium dalam plasma sekitar 300 sampai 355 mg per 100 ml. Karena natrium merupakan kation utama dari cairan ekstraseluler, organolepton, osmolaritas, dan volume cairan tubuh sangat tergantung pada ion natrium dan lision natrium terhadap ion lainnya. Selanjutnya iodium. Sumber iodium diantaranya adalah sayur-sayuran, ikan laut, dan rumput